Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh saya, Rindi Oktaviani. Selamat mendengarkan. Ki Hajar Dewantara ialah seorang pejuang pendidikan yang membuat perubahan besar pada pendidikan di Indonesia. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun, bukan menuntut. Menuntun dan menuntut memiliki dua pemahaman yang sangat bertolak belakang. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang ditekankan adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun sendiri memiliki makna bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Anak lahir sudah membawa kodratnya sendiri. Lalu tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru adalah menuntun untuk anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Semboyan yang terkenal yaitu ada 3. Ingar Sasungkalodo, Ing Madio Mamengkarso, dan Tutwuri Handayani, yang dimana masing-masing memiliki makna. Yang pertama, Ingar Sasungkalodo yaitu di depan memberikan contoh. Kita sebagai Bapak Ibu Guru tentu harus memberikan contoh-contoh yang terbaik untuk anak didik kita. Yang kedua yaitu Ing Madio Mangunkarso, yaitu di samping memberikan dorongan atau semangat. Dan terakhir adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani sendiri memiliki makna di belakang kita memberikan dorongan. Untuk apa semboyan ini diciptakan? Yaitu untuk menjadikan anak didik kita selamat dan bahagia menjadi manusia dan anggota masyarakat. Filosofi kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah anak muridmu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Berikut adalah pesan dari Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam sendiri berkaitan dengan struktur alam. Misalnya, kita hidup di perkotaan, maka kita harus mengajar sesuai dengan nilai-nilai perkotaan yang ada. Lalu, kodrat zaman sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini yang dihadapi oleh peserta didik kita. Dengan teknologi yang sangat luar biasa canggih, maka kita harus memasukkan teknologi tersebut ke dalam pengajaran di dalam kelas, supaya kodrat alam dan kodrat zaman ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah penghambaan kepada murid. Penghambaan di sini bukanlah penghambaan yang sama artinya dengan penghambaan kita terhadap Tuhan. Tapi penghambaan kepada murid di sini adalah bagaimana kita dalam melakukan pendidikan dan pengajaran di sekolah harus berpusat pada murid. Yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak lagi yang namanya menuntut anak untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita lebih ke berpusat dan berperhatian penuh terhadap anak di dalam kelas. Pendidikan dan pengajaran harus berpusat pada murid. Perhatian juga harus terfokus pada murid. Budi pekerti, inilah tujuan akhir yang harus kita dapatkan pada proses pendidikan, yaitu mendapatkan anak yang memiliki nilai budi pekerti. Budi pekerti itu seperti watak, karakter, adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Jadi di dalam budi pekerti itu ada cipta, rasa, karsa, karya, plus pekerti dan keseimbangan. Sehingga pendidikan dapat terwujud dengan keseimbangan. Pengalaman baru yang saya dapatkan selama pembelajaran modul 1.1 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut saya perubahan di diri yang saya alami bahwa saat ini pemerintah sedang dalam masa mengembalikan marwah pendidikan kepada prinsip yang benar. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara membuat saya tersadarkan betapa saya banyak mengabaikan hal-hal penting dalam pendidikan. Mulai dari tidak menjadikan peserta didik sebagai fokus utama, lalu mengajak peserta didik untuk mengharapkan sesuatu yang dapat berubah. Selain itu juga tidak memahami kodrat yang melekat pada anak. Setelah belajar, mendalami, mendengar mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, saya tersadar dan saya akan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya praktikkan di sekolah, yang pertama adalah menggali potensi bakat dan minat peserta didik. Kedua, mengajar dengan berpusat kepada murid. 3, menanamkan nilai luhur budaya yang sesuai dengan konteks sosio-kultural. Yang keempat, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zaman.
kelima, mendidik dengan budi pekerti luhur. Berikut adalah foto-foto di mana saya mendampingi dan menemani peserta didik dalam menggali potensi dan bakat yang ia miliki. Saya juga menerapkan pendidikan dan pengajaran yang berpusat pada murid. Di sini dapat kita lihat foto-foto saya untuk mendampingi dalam proses pengajaran yang berpusat kepada murid. Selanjutnya, saya melakukan ice breaking di kelas dengan memasukkan unsur nilai budaya luhur sosiokultural yang ada di Jakarta, yaitu dengan bermain wak-wak gong. Saya mengajak anak-anak peserta didik di kelas untuk bermain wak-wak gong, supaya peserta didik semakin semangat dan bergembira sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya adalah mengajar peserta didik sesuai dengan kebutuhan kodrat alam dan zaman, yakni dengan mengajarkan peserta didik untuk mampu menggunakan teknologi sebagai bahan presentasi di kelas. Dan juga mengasah pengalaman dan kemampuannya berbicara di depan banyak orang. Kami juga menerapkan 6S pada peserta didik setiap pagi. Kontekstual penerapan di kelas sesuai dengan sosiokultural, yaitu mengadakan festival layang-layang, lalu bermain kelereng, dan juga bermain permainan tradisional untuk mengisi awal pembelajaran sebagai bentuk menyampaikan sosiokultural yang ada di daerah sekolah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di pemenuhan tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.